Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami hendak merenungkan firman-Mu. Buka hati kami ya Roh Kudus supaya kami mengerti dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita dalam Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Bapak Ibu, firman Tuhan ini tema kita adalah doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Saudara tahu kisah tentang Mordekai dan Haman dalam kitab Ester. Diceritakan Haman begitu sangat membenci Mordekai sehingga Haman dengan posisi jabatannya yang tinggi oleh rencana jahatnya menyuruh raja mengeluarkan maklumat untuk membunuh semua orang Yahudi yang ada di negeri Susan itu atau di negeri Persia itu. Karenanya juga Haman telah membuat tiang sula untuk menggantungkan mati Mordekai. Mendengar maklumat dan ancaman pembunuhan itu, Mordekai menyuruh suruhannya datang kepada Ester yang sudah menjadi ratu saat itu untuk memohon kepada raja supaya membatalkannya. Ester pun takut menghadap raja karena kalau raja tidak memanggilnya dan Ester datang, maka itu artinya akan membuat raja marah dan Ester pasti dihukum mati. Tetapi dengan iman Ester berkata, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi dan berdoalah, berpuasalah untuk aku, dan aku akan masuk menghadap raja. Kalaupun terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Singkat cerita, Ester dapat bertemu raja dan mengundang raja untuk bersedia hadir dalam perjamuan makan yang dibuat Ester. Tetapi sebelum tiba pada perjamuan itu, malam hari, Raja Ahasveros tidak dapat tidur karena Tuhan menggelisahkan hatinya. Maka bertitalah raja membawa kitab pencatatan sejarah. Dan di situ didapati nama Mordekai yang pernah berjasa menyelamatkan raja dari pembunuhan berencana yang sudah dirancang jahat oleh Bigtan dan Teres yang adalah sida-sida raja. Pada akhirnya Mordekai diberi reward oleh raja. Dihormati raja dengan diberikan pakaian, mahkota dan diarak-arakan keliling istana raja. Kemudian ketika perjamuan yang diadakan Ester dengan mengundang raja dan Haman, maka disitulah Ester menyampaikan rencana jahat Haman. Singkat cerita, raja menjadi marah dan tiang sula yang Haman sediakan untuk Mordekai akhirnya dipakai oleh Haman. Dan Haman mati tergantung di kayu itu. Nah saudara, apakah di sini yang mau kita petik, kita ambil, kita pelajari? Bahwa doa mengubah segala sesuatu. Inilah ada doa yang dinyanyikan oleh orang benar. Maka doa orang benar bila dengan yakin sangat besar kuasanya. Nah apa yang membuat kita takut dan gelisah, khawatir, dan sedih akhir-akhir ini? Mari jangan takut. Jangan berputus asa. Kita mempunyai Tuhan yang siap kita hubungi kapanpun, dimanapun. Hanya melalui doa. Ada ungkapan yang berkata, saat tidak ada lagi pundak untuk bersandar, masih ada tanah untuk bersujud. Mungkin tidak seorang pun mau mendengar keluh kesah kita. Namun telinga Tuhan selalu tertuju kepada seruan doa-doa kita. Jangan pernah meremehkan doa, saudara. Karena doa itulah kunci, jalan, pintu masuk daripada segala perbuatan-perbuatan ajaib. Sesuatu yang mustahil. Dengan doa tidak ada yang mustahil. Doa mengubah segala sesuatu. Nah saudara, ada kisah seorang anak yang membeli obat ke apotik untuk perobatan mamanya. Sesampainya di apotik, dia melihat antrian banyak sekali. Dia sulit. Tapi kemudian akhirnya dengan menunggu lama dia dipanggil dan dia diberikan obat. Dia dilayani. Kemudian setelah dia mendapat obat, dia segera bergegas, dia pergi. Karena dia sudah lama dia pergi untuk meninggalkan apotik itu. Berlari-lari dia pergi ke rumah karena mamanya sakit. Nah, tetapi selang beberapa waktu, saudara, si pegawai ini lari untuk menjumpai dia, tapi dia sudah terlalu jauh sehingga tidak bisa terkejar. Pegawai ini berteriak-teriak supaya anak itu kembali. Kenapa? Karena
obat yang dia berikan itu salah. Itu adalah obat orang lain, tapi diberikan kepada dia. Dan obat yang diberikan itu begitu berbahaya, bisa membuat mamanya mati. Nah saudara, si pegawai ini dia menangis, dia berteriak-teriak, tapi tidak bisa membantu. Dan akhirnya dia berdoa, ya, dia memohon kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan Yesus tolong, kasihanilah aku. Aku mohon ampun, telah teledor, ceroboh, dan memberikan obat yang salah kepada anak itu. Aku tidak tahu mau cari dia di mana. Tapi aku berserah hanya kepadamu. Kasihanilah ibunya agar tidak meminum obat itu. Saudara, selang beberapa dia selesai berdoa, saudara, ya, tiba-tiba anak itu datang kepadanya. Kemudian nangis-nangis kepada dia. Dan dia berkata, wah, ini pasti bahaya nih. Kalau nangis-nangis anaknya, ini bisa saja mamanya sudah, ya, mungkin dipanggil. Karena apa? Obat yang dia berikan itu salah. Waduh, dia sudah mungkin gelisah nih, bisa terancam hukuman mati. Tapi apa yang terjadi? Anaknya itu berkata kepada dia bahwa ya, obat yang dia beli tadi ya sudah jatuh. Dia lari-lari dan dia jatuh, dan akhirnya obat itu ya jatuhnya di parit dan sudah tidak bisa diambil lagi. Dan saat ini dia datang kembali dan dia memohon supaya ya si pegawai itu berikan dia lagi obat itu, walaupun dia sudah tidak punya uang. Wah, mendengar itu apa yang terjadi? Pegawai ini wah memuji Tuhan, berterima kasih. Dan si pegawai ini memeluk dia, dan kemudian dia mengambil obat dan tidak perlu dibayar lagi. Ya, pegawai itu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mendengar doanya. Inilah arti dari doa, mengubah segala sesuatu. Bagi kita sulit, bagi kita mustahil, tapi Tuhan dapat mengubahnya dengan cara Dia. Ya, itulah yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Efesus 3:20 tadi. Ya, dan itulah yang harus kita sadari, bahwa Tuhan Allah yang kita sembah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh dalam iman, dalam penyerahan, dalam hancur hati adalah doa yang berkuasa. Ingat, doa mengubah segala sesuatu. Maka berdoalah sehingga hidupmu ada dalam berkat Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah di hati kami. Biarlah kami terus hidup dalam doa, karena doa mengubah segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.